Ini jebakan. Sialan. Betul, ini jebakan. Kalau kayak gitu kan berarti yang kepilih adalah orang-orang yang jago ngeles. Kalau untuk membaca, kalau saran saya langsung lihat pertanyaannya. Iya, ini orang bisa ketipu nih, ragu antara jawaban D dan E karena mirip-mirip ya. Betul. Halo kerabat Nara, selamat datang di Tanya-Tanya episode ketiga. Nah, kali ini saya membawa direktur utama Nara Bahasa nih. Udah Ivan Lani. Halo Mas Harit, halo kerabat Nara. Halo, udah kita harus membahas ini karena para pejuang CPNS ini sudah harus berkelahi, bertempur, berebut tempat untuk mencapai cita-citanya. Nah, salah satunya itu ada tes SKD, seleksi kompetensi dasar ya kalau nggak salah, CPNS. Jadi kita bahas soal yang berhubungan sama bahasa Indonesia. Oke, ini kayaknya udah jadi siklus rutin ya, CPNS. Betul. Sama UTBK. Oh, UTBK ya? Iya. Sebenarnya kan kalau ujian seleksi ini nih memang agak berbeda dengan ujian untuk melihat kompetensi kan ya? Iya, betul. Kalau yang ini mungkin pilihannya agak beda tipis gitu udah. Iya, karena soal ujian seleksi itu kalau saya lihat ya, itu memang kayaknya nadanya atau gayanya itu banyak yang agak menjebak. Mungkin karena kalau ujian kompetensi kan memang tujuan utamanya adalah melihat apakah orang itu berkompeten apa enggak. Yeah. Nah, kalau ujian seleksi ini karena pesertanya ribuan bahkan mungkin jutaan, mereka harus membuat yang terseleksi itu makin dikit. Makanya kemudian mereka memasukkan unsur jebakan biar kelihatan mana orang yang cepat untuk ngeles dari jebakan tersebut. Yeah. Tapi saya agak takut loh. Kalau kayak gitu kan berarti yang kepilih adalah orang-orang yang jago ngeles. Ya itu urusannya pemerintah ya, kita cuman. Nah, ini kita cuman membantu aja kiat-kiatnya. Nanti ada soal jenis-jenisnya, kira-kira bagaimana sih enaknya jawabnya. Oke. Sebenarnya satu dulu ya mungkin yang mesti ada penafian ya. Kita ini bukan lembaga bimbel untuk membantu CPNS. Ini cuman karena memang kalau kita lihat kan di Tabah, di lewat medsos itu banyak yang bertanya kepada kita soal di ujian CPNS ini. Ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus coba bantulah sedikit. Ya, oke. Nah, sebelum itu ini ada buku dari bukunya udah ini. Recehan bahasa. Tuh loh, saya pikir itu cuma properti aja tadi ditaruh di sini. Ini harus dijual kalau tidak di pemasaran saya. Ini ada rencana basa-basi bahasa yang pertama. Jadi kerabat Nara, kalau mau baca buku Recehan Bahasa karya Uda atau Rencana Basa-basi Bahasa, ini keluarannya Nara Bahasa. Ini bisa dibeli di Tokopedia Nara Bahasa. Ada juga ini loh. Oh, ada kaos juga ini. Kaos. Ya, ini kaos yang ditanyakan. Coba jelaskan apa arti kata terserah. Ayo. Jawaban sederhananya. Ini banyak yang nanya sama saya kan. Oh, iya? Waktu terakhir itu kan saya ikut pengambilan video YouTube di Malaka Project. Oh, Malaka Project. Malaka sama Daveri sama Mas Dea Anugrah. Oh. Okay. Nah, pada nanya tuh, jadi apa artinya terserah udah? Saya bilang lihat dulu ekspresi mukanya, lagi ngambek atau masih senyum-senyum. Oke. Itu ya udah, tapi itu bakal dibahas nanti aja soal terserah karena panjang. Nah, saya mau sulap nih udah. Saya mau sulap, ini menjadi sesuatu yang lain. Saya hitung ya udah. Oke. 1, 2, 3. Nah, ini dia udah. Tiba-tiba jadi laptop. Nah, gimana? Hebat sekali ya triknya ya. Pakai gimana tuh caranya tadi? Kekuatan Chandra. Kang editor kita. Oke, udah, ini ada pertanyaan. Ya, saya harus pakai kacamata nih kalau gini caranya. Faktor U. Oke. Nah, kelihatan udah atau ya? Ada beberapa soal yang saya ambil dari internet. Ada ini yang pertama dari sumbernya
25 contoh soal SKD CPNS 2024 beserta jawaban dan pembahasannya di detik.com. Ini susunan dari Devita Savitri. Ini ya, kalau dilihat-lihat ya, Apa? banyak sekali media daring yang sebenarnya media berita. Cuma mereka memuat contoh-contoh seperti ini karena mereka melihat ini tuh sering dicari oleh warganet. Betul. Ya, mau tidak mau ya harus memenuhi itu ya. Iya. Oke. Oke, kita mulai ya udah. Ya. Ini jenis soalnya yang pertama soal paragraf, panjang banget. Ya, ini sering saya lihat nih. Jadi soalnya itu paragraf yang tiap kalimatnya diberi nomor. Tuh. Terus pertanyaannya biasanya tuh apa gagasan utama dalam paragraf tersebut, atau dia bertanya tentang apa makna yang terkandung atau salah satu isi dalam paragraf. Ini memang orang harus rajin baca ya. Betul. Harus kuat baca panjang juga. Ya, itu sulitnya orang Indonesia sekarang. Kita terbiasa, rentang konsentrasi kita atau concentration span kita itu menurun. Karena ya kita terbiasa dengan video pendek sekarang kan, TikTok, Reels kan, baca paragraf berapa nih? 5 kalimat. Ini kan masing-masing 5 kalimat. Iya, masing-masing 5 kalimat kan. Paragraf 5 kalimat aja itu saya yakin orang pasti kesulitan saat ini. Iya, dan pusing ya. Jadi mungkin persiapan yang harus dilakukan orang pertama adalah harus membiasakan untuk membaca panjang. Oke. Baca panjang. Sebulan minimal ya, mungkin sebulan ya, karena itu tidak bisa instan kan. Betul. Itu melatih kayak ini aja, kayak orang mau lari. Orang mau lari kan dia harus ada latihan kan. Nah, ketika dia mau ikut ujian, dia harus latihan untuk mampu membaca panjang. Betul. Memanjangkan rentang konsentrasinya. Ya. Tapi kan soal CPNS ada tantangannya udah, yaitu waktu. Ya. Nah, gimana sih caranya? Mungkin ini berbagi kiat aja. Kalau misalnya ketemu soal seperti ini panjang banget, mengefisienkan waktunya gimana? Apa langsung baca soalnya atau gimana? Ada masalah waktu ya. Kalau menurut saya sih, ini mungkin berangkat dari pengalaman juga ya. Ketika kita mengisi ujian itu kan orientasi kita adalah hasil kan. Jadi informasi yang ada di depan itu bagus. Ini terutama mungkin kalau kita bandingkan antara menjawab pertanyaan yang banyak, yang gampang diinin orang lah. Pertanyaan di TOEFL atau pertanyaan di UKBI misalnya. Kan itu ada yang mendengarkan, ada yang membaca kan. Kalau yang untuk mendengarkan mau nggak mau kita harus dengar kan. Kita nggak punya pilihan. Tapi kalau untuk membaca, kalau saran saya langsung lihat pertanyaannya. Langsung pertanyaannya. Untuk menghemat waktu ya? Mengefisienkan waktu. Mengefisienkan waktu. Berarti kita lihat nih pertanyaannya, manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf kedua? Kita langsung lihat paragraf kedua berarti udah. Lihat paragraf kedua atau lihat dulu opsinya. Gitu. Ini kan opsinya kan. Manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf kedua? Mengapa pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti? Mengapa kecerdasan emosi penting dalam mempersiapkan masa depan? Bagaimana pendidikan karakter yang sistematis dan berkelanjutan? Bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter? Siapa yang mengungkapkan 9 pilar karakter? Nah, kita lihat kata kuncinya di situ kan. Yang A itu kata kuncinya pendidikan karakter budi pekerti. Terus yang kedua kecerdasan emosi. Yang ketiga itu sistematis dan berkelanjutan. Lalu yang D itu Likona sama aspek pendidikan karakter. Yang E 9 pilar karakter. Kita baca cepat aja. Yang paragraf kedua, pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti. Oke, melibatkan aspek. Ada aspek nih tadi. Menurut Likona, wah, ini udah jelas nih. Udah ada nama orang kan, Likona. Ini langsung teringat karena khas banget kan. Yang lain kan tidak mengandung nama. Pertanyaan ini menurut saya jawabannya D. Bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter? Oke. Tuh, cepet kan? Gitu ya. Tadi lama karena kita sambil ngobrol. Coba kalau baca sendiri, baca dulu. Kalau menurut saya ya. Baca dulu soalnya biar kita dapat gambaran apa yang mau kita cari. Betul. Nah, biasanya ada jawabannya disediakan. Nah, ini Detik juga menyediakan jawabannya sebenarnya udah. Oke. Coba kita lihat jawabannya apakah sama? Coba kita cek. Kita lihat ya. 6D. Iya betul. Bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter? Oke. Jadi begitu ya caranya kerabat Nara. Kita lihat kata kuncinya dulu nih. Pertanyaannya, terus jawabannya juga. Dan kata kunci yang ada di jawabannya. Ya. Itu triknya. Oke. Kita lanjut udah di nomor 7 ini.
Apa perbedaan gagasan antar paragraf ini harusnya digabung? Antar paragraf. Sudah lama. Ini kita fokus pada pertanyaannya aja. Iya, siap. Apa perbedaan gagasan antar paragraf dalam teks tersebut? Ini untuk memahami gagasan dalam sebuah paragraf ya. Ini kiatnya mungkin ya, pengetahuan kita tentang jenis paragraf. Kalau di dalam non-fiksi itu lebih gampang. Jenis paragraf itu dalam non-fiksi ada 3 ya kalau dibagi umum. Paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif itu intinya di depan, kalimat pertama. Itu yang paling lazim. Jadi kalau saya sekarang itu kalau baca buku, cara paling cepat untuk membaca buku itu adalah baca aja kalimat pertama dari setiap paragraf. Itu cepet banget, dalam waktu 10 menit atau 15 menit buku setebal 200 halaman bisa selesai itu. Kiat itu tidak akan berhasil waktu baca fiksi. Cuma juga karena paragraf fiksi itu ada yang deskriptif dan naratif. Itu intinya tuh menyebar dia atau bisa di tengah-tengah, terserah penulis lah. Tapi kalau paragraf non fiksi itu cenderung bisa ditebak. Kalau nggak di depan, kalau nggak di belakang, kalau nggak dua-duanya. Jadi yang paling lazim itu adalah di depan. Jadi udah dapet nih ya. Yang paling gampang adalah baca dulu kalimat pertamanya. Kalimat pertama yang paragraf 1. Semua orang pasti mengenal pendidikan. Terus yang ke-6, yang paragraf pertama, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti. Nah dari sini aja kita bisa lihat kan, paragraf pertama itu bahasnya tentang pendidikan, paragraf kedua bahasnya tentang pendidikan karakter. Jadi kalau mau bedakan, lihat gitu. Untuk menguji kan belum tentu kemudian kalimat-kalimat pengembangnya itu membahas satu hal aja ya. Paling hal pengujian berikutnya sekalian juga kita menguji apakah kalimat terakhir dari paragraf itu yang justru mengandung gagasan utama kan. Kita baca kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalimat terakhir, semua orang pasti mengenal pendidikan. Kalimat kelima, kalimat terakhir dalam paragraf pertama ini, dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya 3 hal paling mendasar. Ini kayaknya masih bahas tentang pendidikan. Betul. Terus yang kalimat pertama paragraf 2, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Penutupnya, banyak, 10. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai dan seterusnya. Nah ini kan sebenarnya mirip, ini menipu nih. Karena mirip dengan jawaban E di pertanyaan 6 tadi, cuman di sini nggak ada tulisan siapa yang menyatakan pilar karakter itu. Di sini kan nggak ada tuh E-nya. Pertanyaannya kan siapa yang mengemukakan 9, jadi kata kunci aja nggak cukup. Nah kembali ke ini, kalimat terakhirnya adalah terdapat 9 pilar karakter. Jadi ini paragraf ini memang masih bahas tentang pendidikan karakter. Jadi perbedaan antara paragraf pertama dan kedua adalah yang satu membahas pendidikan secara umum, yang kedua membahas pendidikan karakter secara khusus. Berarti yang D ya ini, paragraf pertama cepet banget loh dia jawabnya, ntar dulu saya belum baca. Ini soalnya nemu langsung. Yang A pilihannya memaparkan pendidikan karakter secara umum, udah jelas salah nih. Paragraf pertama, yang B memaparkan konsep pendidikan karakter, ya benar. Sedangkan paragraf pertama bukan pendidikan karakter. Yang C paragraf pertama memaparkan konsep pendidikan secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan tujuan pendidikan secara khusus. Bukan, spesifik pendidikan karakter. D, paragraf pertama memaparkan konsep pendidikan secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan konsep pendidikan karakter. Ini yang pas. D. Nah ini ada lagi nih, apa nih? Paragraf pertama memaparkan pendidikan secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan pendidikan karakter. Nah ini pertanyaan jebakan nih. Ya ini pertanyaan jebakan banget nih. Memaparkan pendidikan secara umum, sedangkan paragraf kedua jadi yang D itu ada kata tambahan konsep. Tinggal lihat aja, coba lihat ke atas. Iya, ini orang bisa ketipu nih, ragu antara jawaban D dan E karena mirip-mirip ya. Betul. Beda satu kata. Betul. Kalau itu kiatnya apa ya? Ikuti kata hati aja. Saya juga maksudnya kadang-kadang memang susah ya. Itu bedanya tuh hanya satu kata doang. Yang satu ada kata konsep, yang satu lagi tidak ada. Iya. Harus teliti sih. Kalau menurut saya sih ini konsep ya semuanya ya. Berarti jawabannya yang D. Yang D. Coba kita lihat ya di jawaban. Iya. Dari detik jawabannya D juga. Tapi emang menjebak ini. Betul. Apalagi
ini udah apa waktu mengerjakan kan mepet banget tuh. Iya, orang udah panik, deg-degan kan, iya. Oke. Ya, kata hati memang harus diandalkan dalam hal ini. Nah, ini yang 8 masih berkaitan sama yang tadi, kelemahan teks. Tidak ada. Nah, kalau di sini mau nggak mau ini mesti baca lagi. Cuma kan paling tidak dengan menjawab pertanyaan pertama dan kedua, kita sudah kebayang nih bahwa yang pertama bahas tentang pendidikan secara umum, yang kedua bahas pendidikan karakter. Nah, ini lebih spesifik. Ini harus dibaca ini, apa kelemahan teks tersebut. Coba aja kita baca, tidak ada hubungan, nggak baca aja opsinya dulu. Opsi. Jadi yang kalau menurut saya yang paling enak itu baca opsinya. Oh, gitu. Biar kita tahu apa yang kira-kira kita cari. Tidak ada hubungan antara penjelasan kecerdasan emosi kalimat 9 dengan 9 pilar karakter. Plus pada pendidikan budi pekerti tidak dijelaskan secara rinci. Penjelasan tentang pendidikan saran transfer ini bertentangan dengan konsep pendidikan. Tidak ada hubungan antara ketiga aspek dengan nilai plus pendidikan budi pekerti. Penjelasan tentang kecerdasan emosi tidak berkaitan dengan pendidikan karakter. Nah, harus dibaca kalau kayak gini. Coba kita baca. Atau kita baca per kalimat, kan ini udah ya boleh. Kalimat, ya? Tidak ada hubungan. Ya, itu juga boleh tuh kiatnya tuh. Jadi per kalimat aja. Tidak ada hubungan antara penjelasan kecerdasan emosi dengan 9 pilar karakter kalimat 10. Coba. Oke. Dia bilang kan, ini kalau kita baca emang jadi lambat ya. Emosi ini adalah bekal. Ya memang nggak ada hubungan. Cuman sebenarnya kan dari dalam paragraf, ketika kita mengembangkan paragraf itu, mengembangkan gagasan utama menjadi kalimat-kalimat penjelas, itu bukan berarti bahwa antar setiap kalimat penjelas itu berhubungan. Bisa aja kan dibuat gini, ini kalimat utama. Dari sini dia muncul kalimat penjelas. Terus kalimat penjelas ini nanti ada kalimat penjelasnya lagi. Nah, dari sini dia bisa aja nanti buat cabang baru. Jadi kayak pohon gitu loh. Dari satu cabang dia bisa mencar lagi. Nah, jadi bukan berarti bahwa dia cuman set terus sini, bukan berarti harus gitu. Bisa aja kan nih kalau dipecah nih kan dia bahas pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan dan tindakan. Terus kemudian yang ketujuh, nih kalau kita jabarkan ya, nih kalau kita lagi ngisi ujian pasti nggak akan sempat waktu kayak gini. Habis itu yang 7 itu kan menurut Likona kan. Pendapatnya. Habis itu ini dampaknya dengan pendidikan karakter. Ini ada hubungan. Kan yang satu itu pendidikan karakter, terus kemudian pendidikan karakter tidak efektif kan. Terus nah kalimat 8 ini kan sebenarnya bukan pengembangan dari kalimat 7. Ini balik lagi kalimat 6. Jadi itu yang saya sebut tadi. Jadi dia pengembangannya itu bukan berarti harus berurut dari kalimat 6 ke 7, 7 ke 8, bukan gitu. Dari 6 bisa ke 7. Terus 8-nya ngambil lagi dari 6. Nah, 9-nya mungkin nanti tetap ngambil dari 8, tapi 10-nya ngambil langsung ke 6. Tapi semua itu akan membentuk mendukung gagasan utama yang dikemukakan. Betul. Nah, dia bilang kan tidak ada hubungan antara kecerdasan emosi dengan pendidikan karakter. Ya, ini sih oke, benar. Nomor berapa tadi? A ya. Yang nggak lihat dulu makanya. 8A. 9, ini dia bilang kecerdasan emosi dengan 9 pendidikan karakter. Coba cek. Ya, ini nggak ada hubungan yang eksplisit ya. Cuman kan hubungan itu bisa kohesi, bisa koherensi. Nah, itu. Kohesi itu hubungan bentuk, koherensi itu hubungan makna. Kalau hubungan bentuk itu harus jelas gitu. Hal itu, hal tersebut, terus misalnya karena itu, dengan demikian, nah itu hubungan bentuk tuh, ada yang menyamakan. Atau ada kata yang berulang. Tapi koherensi itu adalah hubungan makna. Bisa saja dia tidak ada bentuk-bentuk yang sama atau menghubungkan, tapi secara makna orang tahu bahwa kalimat-kalimat itu berhubungan. Contoh misalnya di sini ya, kalau kita lihat kan kecerdasan emosi adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Ini hubungannya dengan kalimat 8 kan? Ya. Dengan pendidikan karakter. Kalimat 8 itu pada gilirannya nyambung ke kalimat 6. Bukan yang kalimat 7. Terus yang nomor 10 terdapat 9 pilar karakter itu nyambung langsung ke nomor 6. Kalimat 6. Jadi dia kalimat 6 bahasnya tentang pendidikan karakter. Terus pendidikan karakter menurut Likona. Terus
pendidikan karakter, dampak pendidikan karakter terhadap kecerdasan emosi. Terus yang terakhir itu adalah pilar pendidikan karakter. Iya. Kalau 10 masih berhubungan nih sama 6. Sama 6 langsung. Cuman memang nggak ada hubungan sama nomor 9. Tapi apakah itu kemudian menjadi kelemahan tulisan ini? Menurut saya sih nggak terlalu ya, karena tetap aja semuanya nyambung ke kalimat nomor 6. Nah, itu pertanyaan menjebak itu yang jawaban. Pikiran manusia itu ternyata kompleks ya. Maksudnya kalau kita ngerjain soal, kita nggak akan mikir kayak gitu kan. Maksudnya mungkin itu ada dalam pikiran kita, cuman tidak bisa kita jabarkan secara eksplisit ya. Begitu kita bahas soal, aduh capeknya minta ampun lah ya. Oke, ya ini masalah kita. Plus pada pendidikan budi pekerti tidak dijelaskan secara rinci pada bagian berikutnya. Oke, kita lihat ya, kalimat 6. Kalimat 6 itu kan pendidikan budi pekerti plus. Dijelaskan. Ini kan plusnya itu pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Jadi bukan hanya budi pekerti, tapi juga pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Ada kok, ini enggak. Iya. Di kalimat 78 juga masih nyambung. Iya. Berarti enggak nih B, berarti C kita penjelasan tentang pendidikan sebagai sarana transfer ilmu bertentangan dengan konsep pendidikan. Coba. Kalimat 3, kalimat 2. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seorang dan masyarakat. Bukan hanya merupakan sarana transfer, tapi lebih luas lagi. Nggak bertentangan kok. Ini kan dia bilang bukan hanya. Iya. Jadi justru dia memperluas kan. Oh, tetapi lebih luas lagi nih, tegasin lagi nih. Iya, lebih luas lagi. Okay. Jadi ini pertanyaan jebakan. Dia bilang bertentangan dengan konsep pendidikan. Nggak bertentangan kok. Iya. Tidak ada hubungan antara ketiga aspek yang dimaksud Likona dengan nilai plus pada pendidikan. Ya ampun, salah itu. 7 sama 6. Ada. Iya. Nah ini, tanpa ketiga aspek itu. Iya. Nah ini. Itu kan dia bilang tanpa ketiga aspek itu pendidikan karakter tidak akan efektif. Itu hubungannya. Terus penjelasan tentang kejelasan emosi tidak berkaitan dengan pendidikan karakter. 87. Nyambung. Soalnya kan dibilang di sini tadi kan. Nih kan. Nih, pendidikan karakter yang sistematis, seorang anak akan cerdas emosinya. Jadi kalau ada pendidikan karakter, orang itu menjadi cerdas emosi. Itu juga benar. Ada hubungannya. Kata itu ada hubungannya. Jadi kelemahannya yang paling mungkin dari semua ini adalah A. Tadi kan hubungannya nggak ada karena dia akan menjadi cabang yang berbeda dari gagasan utama yang sama. Betul. Oke, kita lihat. Oh ya. Ya, tidak ada hubungan antara penjelasan. Betul. Bayang ya kalau ngerjain soal mesti bahas gitu dalam otak kita itu nonton Inside Out nggak? Itu kan ada tokoh-tokoh di belakang, itu para tokoh di belakang layar. Ini apa nih gitu. Mesti dia bekerja keras tuh mereka tuh kayaknya. Udah keburu habis ini. Udah keburu habis waktunya. Ya A, tidak ada hubungan antara penjelasan karena tadi walaupun berada dalam satu paragraf itu kalimat-kalimat penjelas itu bisa saja tidak berhubungan langsung kedua-duanya karena mereka itu menjadi anak dari gagasan utama. Yang pasti adalah hubungan mereka dengan gagasan utama. Itu kayak saya dan adik saya. Saya dan dia itu belum tentu punya hubungan yang dekat, tapi kami pasti punya hubungan yang dekat dengan orang tua kami. Kayak gitu. Iya. Walaupun itu tidak selalu terjadi di dunia nyata sih, ada orang yang lebih dekat dengan saudaranya daripada dengan orang tuanya. Ya, tapi secara paragraf ada yang hubungannya secara langsung ke gagasan utama itu pasti, tapi kalau per kalimat mungkin ada ketidak. Terutama gagasan menjelas, kalimat penjelas itu dia bisa anak perusahaan gitulah yang tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi masih satu induk. Masih satu induk. Okay. Susah loh ini. Iya. Saya. Maksudnya kalau di sini nih triknya adalah tandai dulu yang mana yang pasti salah. Itu tadi kan yang kita lakukan gitu kan. Kita menandai mana yang pasti salah. Terus di antara yang masih meragukan tadi itu kita lihat yang paling masuk akal. Oke. Susah tapi. Pasti bisa tuh. Berjuanglah teman-teman. Masih ada 1 bulan. Nah ini soal bandingan ya, gurami, tongkol. Kohiponim ini. Gurami sama tongkol sama-sama jenis ikan. Iya. Ya. Berarti kita cari yang sama-sama jenis sesuatu. Karnivora kah atau insekta atau apalah, coba kita lihat.
Anjing sama kucing, nih sama-sama karnivora. Harimau sama kera sama-sama apa? Makhluk hidup. Mamalia. Kera mamalia jelas. Harimau tuh mamalia nggak ya? Mamalia ya. Manusia makanan nggak nyambung. Ikan semut nggak nyambung. Kakatua merpati. Ini dia. Kakatua ya? Ya, ini paling nyambung. Ya. Kenapa? Karena ini dua-duanya bisa ditambah ikan di depannya. Ikan gurami, ikan tongkol. Burung kakatua, burung merpati. Oh, ada istilah subordinat, superordinat sama subordinat. Hiponim. Iya. Hipernim, hiponim. Iya, tadi kan jadi temannya itu kalau jadi hipernim, hiponim. Ya. Terus yang sesama itu namanya kohiponim. Kohiponim. Jadi misalnya ada bunga, atasnya hipernim itu bunga. Nah, bawahnya ada melati, ada anggrek. Ya. Oh iya. Ya. Ini juga pakai konsep yang sama ya, nih. Hipernim sama hiponim. Ikan gurami, ikan tongkol. Ya. Sebenarnya ini meragukan yang apa namanya? Anjing dan kucing karena bisa dianggap sama-sama karnivora kan? Sama-sama hewan juga. Ya hewan gede banget kali ya. Ya. Jadi menurut saya sih yang paling mirip itu jenisnya itu yang satu jenis ikan, yang satu jenis burung, itu sih kalau menurut saya. Coba kita cek. Oke, coba kita cek ya di jawabannya. Betul, oh ini ada pembahasannya juga udah. Gurami dan tongkol adalah nama-nama dari ikan, dari jenis yang sama. Sebagaimana kakatua. Kita ngomongin hipernim, hiponim sama kohiponim, dia sederhana banget penjelasannya. Oke deh. Iya, jenisnya sama. Iya, jenisnya sama. Iya sih. Konsepnya itu hipernim, hiponim, kohiponim. Oke. Nah ini, analgesik nyeri. Analgesik menangani nyeri. Itu hubungannya adalah antara obat dan penyakit. Jadi alat sama apa yang disembuhkannya atau ditanganinya. Kalau dilihat, jadi sebelah kiri alatnya, sebelah kanan itu masalahnya. Ketahanan perkakas, nggak nyambung kalau mau kebalik ya. Improvisasi musik, nggak kayaknya. Nggak ya. Kepercayaan, inilah udah jelas banget. Pelumas itu mengatasi masalah yang muncul karena gesekan kan. Analgesik mengatasi masalah nyeri, pelumas menangani masalah gesekan. Paling setara ya hubungannya ya. Dan paling masuk akal juga, yang lain juga kurang ini. Iya. Ini cukup mudah kalau yang ini. Ya cukup mudah ya, yang lain jauh ya. Yang lain jauh soalnya. Nah kalau kayak gini enak udah, yang lain agak jauh. Terus ada satu yang mungkin ini. Gitu. Tadi aja jawabannya. Analgesik nyeri, iya pelumas gesekan. Analgesik ya, kan mengurangi, kan tadi kita bilang mengatasi. Tuh. Ya ini soal relevansi ini yang dilihat dari situnya. Oke. Nah yang nomor 11 ini kayaknya logika ya udah ya. Semua pemilik kendaraan harus mempunyai surat izin. Semua pemilik kendaraan harus mempunyai surat izin. Sementara sepeda itu termasuk kendaraan. Simpulannya adalah semua pemilik kendaraan harus mempunyai surat izin. Sepeda termasuk kendaraan. Ini menjebak ya. Iya. Kalau melihat hubungan ini, menurut saya pemilik sepeda harus mempunyai surat izin sih. Kalau melihat logika begini ya. Iya. Premis kan ini kan? Ya betul. Premis. Ada silogisme ini tuh, silogisme. Iya. Semua pemilik kendaraan harus mempunyai surat izin. Sepeda termasuk kendaraan. Pemilik kendaraan pemilik sepeda harus mempunyai surat izin. Itu silogismenya harusnya begitu kalau menurut saya. Coba kita cek. Saya bisa diketawain ini nih. Kalau salah. Filsuf nih, bukan kalau salah sih. Maksudnya mungkin saja penarikan logika saya salah. Nah, jawabannya iya C. Pemilik sepeda harus mempunyai surat izin. Itu logis kok. Ini ada pembahasannya. Kata yang menggabungkan kedua premis adalah kendaraan, sehingga kedua premis tersebut dapat digunakan menjadi pemilik sepeda harus mempunyai surat izin. Iya, silogisme ini. Oke. Itu pertanyaan dari Detik ya, kerabat Nara. Ini boleh nih nyebut alamat situs ya, semua orang tahu lah ya, nggak apa-apa lah ya. Ya. Dalam hal ini mereka membantu kita juga menyediakan soal. Soalnya kalau kita bikin sendiri pasti malas. Belum ada waktunya.
Nah ini yang dari Tirto titik ide. 15 link download soal CPNS 2024 dan pembahasannya PDF. Susunan Ilham Khairul Anwar. Ini pertanyaan soal ke kalimat inti udah. Oh, ya ini salah satu masalah yang besar juga ya. Sebenarnya kalau kita lihat inti kalimat itu kan subjek dan predikat. Apa yang dibicarakan dan apa yang terjadi pada apa yang dibicarakan itu. Saya makan. Jadi ketika kita dari kalimat panjang mencoba mencari inti, yang perlu kita lihat adalah yang paling gampang dibuang itu keterangan. Keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan akibat, macam-macam. Kita itu dibuang dulu, lalu langsung kita cari subjek dan predikatnya. Nah kalau lihat dari sini, di Yayasan Galuh itu dibuang. Keterangan. Itu udah jelas keterangan. Jumlah pasien usia remaja justru mendominasi. Mulai dari itu ini keterangan udah jelas nih, intinya tuh jumlah pasien usia remaja mendominasi. Yang belakangnya itu kan keterangan kan? Betul. Mulai dari remaja putus sekolah, wah ini mah udah jelas, gampang ini, cepet. Jumlah pasien A jawabannya. Jawabannya A ya? Iya. Kita lihat nih. 32. Iya A ini jawabannya. Iya. Ini A. Nah dia cara solusinya kan dengan dipecah-pecah ya. Betul. Benar. Iya. Cari subjek predikat itu yang paling inti. Kan kita harus tahu ini juga ya, udah apa? Fungsi dalam kalimatnya juga ya. Di Yayasan Galuh itu sebagai keterangan, berarti nggak mungkin dong itu. Iya. Nah jumlah pasien usia remaja itu yang dibicarakan, berarti itu subjeknya. Terus mendominasi itu predikatnya. Predikatnya. Berarti kalimat inti karena dia cuman subjek dan predikat, berarti diambil jumlah pasien usia remaja mendominasi. Iya, gitu sudah mendominasi. Kalau predikatnya transitif, objeknya juga menjadi inti juga. Oh gitu. Iya dong, maksudnya dia membeli. Membeli apa? Itu kan transitif soalnya. Tapi dia berlari, oke, bisa diterima kan. Iya. Dia mendominasi, bisa, karena itu mendominasi itu kayaknya semi transitif deh. Dia bisa punya objek, bisa juga enggak. Bisa enggak. Kalau yang pasti punya objek tuh dia membawakan. Ya. Nah itu pasti harus ada objek. Dia kayaknya yang berakhiran kan itu hampir pasti perlu objek deh. Dia membawakan. Apaan? Apa? Dia membelikan. Membeli bisa. Dia membeli. Masih. Obat. Itu kalimat minor tetap. Kalau di dalam ragam percakapan mungkin orang bisa. Gimana dia? Dia beli kok. Bisa kan? Iya. Dia membeli. Tapi pertanyaan apa? Iya apa yang dibeli? Konteks yang menentukan di sana. Oke. Nah lanjut nih udah. Kita lihat pertanyaannya dulu berarti udah. Untuk hal yang panjang ini ya. Langsung lihat pertanyaannya, ini kan panjang ya. Otak manusia ibarat sebuah pisau. Otak manusia langsung aja hal yang dianalogikan dalam paragraf di atas adalah, nah baru baca otak ibarat, ya otak manusia ibarat sebuah pisau. Ini analoginya lah. Udah kelihatan cepet ini. banget. Jadi untuk mencari analogi itu cari kata seperti, ibarat gitu. Nah yang itu analogi kan, itu analogi yang pengibaratan langsung terlihat. Nah kan di luar dari situ ada lagi berbagai analogi lain. Metafora itu termasuk analogi nggak sih? Enggak ya. Dia perbandingan tapi bukan analogi. Analogi itu harus ada ibarat, harus ada seperti apa istilahnya ya? Majasnya. Yang perbandingan langsung. Aduh, lupa kan? Iya, ada satu lagi ini. Harus ada kata ibaratnya. Ya udahlah. Nanti cari lagi. Aku kepikiran ya. Anak sastra loh ini. Nanti tolong ditambahkan di akhir aja. Ini ya udah otak manusia dengan pisau lah. Iya. Bentar udah, saya penasaran. Majas yang harus ada. Silogisme, duluan saya. Silogisme. Emang iya? Harus. Iya. Harus ada kata. Satunya metafora, satunya simile. Saya silogisme tadi. Penarikan ya, simile. Itu namanya. Oke. Gemes ya kalau misalnya kita pernah tahu, cuman habis itu hilang dari kepala kita tuh. Pegemes. Harus dicari. Ini 34 ejaan udah. Wah, ejaan ini. Penulisan nama dan jabatan yang terdapat pada kalimat, ini langsung pertanyaan di depan ya, gampang ya. Ayahnya adalah seorang gubernur. Salah. Gubernur di sana itu gubernur yang sifatnya umum, bukan merujuk pada satu orang tertentu.
siapa bupati yang baru dilantik itu. Ini agak meragukan nih, bisa huruf kecil, bisa juga enggak. Saya cenderung huruf kecil. Seminggu yang lalu Kolonel Haryono, oh ini bener banget, Kolonel Haryono, karena gelar terus diikuti nama orang spesifik. Brigjen Sumadi baru dilantik menjadi Mayor Jenderal. Ini salah, karena Mayor Jenderalnya itu bukan nama jabatan untuk orang khusus. Jadi huruf kecil. Presiden baru saja melantik beberapa menteri, betul. Jadi yang benar, ada dua ya berarti ya? Yang kemungkinan. Yang tepat ada dua nih. Kolonel Haryono sama E. Yang nama dan jabatan yang tepat. Yang udah pasti tepat tuh C. Bisa jadi ini jebakan nih? Bukan, maksudnya bisa jadi si pembuat soalnya juga salah mikirnya. Saya menemukan beberapa soal yang kayak gitu sih. Dia mungkin berpikir beberapa menteri ini pakai huruf kapital. Mungkin ya, saya duga ya. Tapi kalau ini sih udah pasti benar. Seminggu yang lalu Kolonel Haryono, ini udah pasti nih. Iya. Di pertanyaannya juga ini udah nama dan jabatan. Berarti yang ada nama sama jabatannya. Ini jebakan. Sialan. Betul, ini jebakan. Karena ada kata dan. Kalau ini kan hanya jabatan aja. Nggak ada nama. Ya, yang C. Iya, nih jebakan nih. Nyebelin. Kita lihat ya ininya dari. Iya C ini. Iya. Nyebelin loh. Ini pertanyaan jebakan, betul. Ini pertanyaan jebakan. Harus cermat ini. Harus cermat. Lihat nama dan jabatan, betul Mas Haris. Oke, ini apa ini? Oh, makna kata. Kalau panjang itu kita lewatkan aja dulu ininya. Langsung aja. Kata signifikan pada kalimat tersebut mengandung makna yang sama, penting. Berpengaruh yang signifikan. Penting. Besar ya, berlebihan nggak berlebihan, bermakna C deh, besar atau penting. Yang signifikan, penting, ini pakai kata secara ya, pakai kata sifat aja. Kalau paling gampang untuk kayak gini kita pakai analogi aja, substitusi aja. Yang secara berlebihan tidak akan berpengaruh, yang secara berlebihan, secara bermakna, berpengaruh yang besar. Mungkin. Saya sih merasa besar ya harusnya ya, dan ini juga berbeda sendiri ya. Iya ya, beda sendiri nih. Iya, tapi bisa juga yang D secara kuat. Yang secara kuat terhadap, tidak akan berpengaruh yang secara kuat terhadap nilai tukar rupiah. Berpengaruh kuat ya harusnya ya. Kata yang itu buat apa sih? Sebenarnya berpengaruh signifikan aja kan? Iya ya. Kalimatnya juga nggak efektif. Ya udahlah. Oke. Kalau menurut saya sih yang paling cocok itu C dengan ada kemungkinan yang D. Oke, kita lihat ya jawabannya. Ya C ini. Yaitu besar, mendekati. Dapat diganti dengan kata mendekati. Jadi cara paling gampangnya substitusi. Kalau untuk melihat makna itu, ketika begitu substitusi kita merasa bahwa maknanya sama, ya itulah jawaban yang benar. Iya, substitusi penggantian. Ya, substitusi penggantian. Iya ya, susah ya kata itu ya. Oke, ini hampir sama kayak yang tadi udah ceruk. Lekuk. Ceruk pasar kan contohnya. Ceruk itu kalau ada makna awalnya itu kan kalau ada di Sunda tuh banyak tuh ceruk. Gitu. Jadi sesuatu yang legok lagi, sesuatu yang cekung gitu. Jadi lekuk. Nah, sekarang ceruk itu dipakai juga untuk untuk padanan kata niche. Niche market itu jadi pasar ceruk. Bukan ceruk pasar. Kan niche market. Oh iya, pasar ceruk dibalik. Ya. Dibalik. Betul. Apakah betul ini menurut jawabannya? Iya, D. Iya, ceruk, liang, lubang, lekuk. Iya, lekuk. Ini masalah kosakata ya, memang nggak semua orang sih tahu kata ceruk sih. Pinter dia. Betul udah. Yang 37 ini agak umum, klarifikasi. Penjelasan. Pengaturan itu organisasi. Penentuan itu sinonimnya apa ya? Ditentukan di Assessment penilaian. Penentuan ya udahlah lewat dulu. Penegasan bukan klarifikasi yang jelas. Penegasan itu ya udah lewat dulu. Pemeriksaan cek. Pemeriksaan diagnosis. Oh ya. Ya kan.
Oke, penjelasan ya. Menurut kitab ini, nah ini. Iya betul deh. Ini deh ini. Ya. Iya, karena penjelasan memang cukup mudah kalau yang ini. Gampang. Dependensi ketergantungan. Tergantung nih. Ya. Iya. Lah, ini Apa? dia salah nih jawabannya nih. Apa? Pertanyaannya nomina, dependensi. Jawabannya ada yang nomina, ada yang adjektiva. Tergantung kan adjektiva. Harusnya ketergantungan. Ya, harusnya ketergantungan. Tadi kan saya jawabnya ketergantungan kan? Betul. Nah, ini pembuat soal harus memperhatikan. Jadi maksudnya ya memang itu kekeliruan yang sering dilakukan orang ya. Orang tuh nggak berusaha melihat bahwa ketika membuat sinonim, sinonim itu juga harus sama kelas katanya dong. Oh, iya dong. Betul, betul, betul. Nomina ya sinonimnya harus nomina juga, adjektiva sinonimnya adjektiva juga. Ini salah nih membuat soalnya. Cie, kita belagu banget loh. Udah dibantuin juga. Tergantung ya, ketergantungan harusnya. Kita lihat ya. Iya. Dependensi berasal dari kata asing ketergantungan. Ini udah bentuk. Tuh, ini penjelasannya udah ada kata ketergantungan. Oke. 39 ini kasar. Kulit kasar, Nggak kulit sama. halus. Iya, bisa halus, bisa lembut ya. Ini jebakan nih. Mungkin ada nuansa makna yang Iya, beda. betul. Udah. Kasar, biasanya sih kalau kita ngomong kasar, kulit tuh kasar banget sih. Kulit tuh halus. Kulit itu lembut enggak? Lembut enggak? Lembut itu lawannya keras. Oh. Ya, betul. Lembut Iya. itu lawannya keras. Jadi ini halus, lemah jelas nggak mungkin. 39. Iya betul. Kasar tidak rata, tidak halus. Ya Iya. betul. Ya, kadang-kadang tuh kita ini ya, maksudnya kasar dan lembut itu memang dua-duanya kita ucapkan ya. Iya. Mukanya kasar, mukanya halus, mukanya lembut. Ini nggak cocok sih muka lembut. Mungkin keperlakuan ya, perlakuannya kasar, perlakuannya lembut, lemah lembut. Masalahnya memang ada gaya bahasa yang pakai pertukaran makna. Oh. Sinestesia namanya, lupa. Pokoknya adalah itu. Pertukaran, bukan gaya bahasa ding. Itu gejala pergeseran makna. Oh. Ada. Apa namanya? Ya udah nggak usah dicari ya. Iya. Fokus ke soal CPNS. Ya, banyak ini. Oke udah, kita sekarang ke nomor 40 nih, reaksi. Aksi. Itu jawaban spontan ya. Iya. Itu jawaban aksi reaksi kan? Iya. Kan Harusnya aksi ya. Penarikan, penggabungan, daya tarik, daya tolak, penolakan. Kok aneh sih? Nggak, pilihan aksi aja nggak ada. Jebakan apa? Mungkin aksi ada persamaannya udah. Sinonimnya apa? Aksi. Tindakan. Ya juga sih. Kan Iya juga aktif itu bertindak kan. Aktivasi penindak enggak sih, bukan, cuman ya aktif itu lekat dengan bertindak kan, beraktivitas. Atau kita cek KBBI. Ya boleh coba reaksi. Kita coba ya KBBI. KBBI itu lagi lambat di beberapa bulan belakangan. Iya. Saya waktu itu sempat nanya ke teman-teman di tim penyusun KBBI sih. Itu memang mereka mengakui bahwa KBBI agak lambat karena mereka sedang mengejar target bulan Oktober nanti. Itu mereka harus menyelesaikan tambahan, kalau nggak salah jadi 2 kali lipat. Jadi dari sekarang kan 120-an, jadi 240 kalau nggak salah ya. Atau cuma sampai 200, pokoknya yang jelas sampai 200.000 entry. Jadi lumayan kan kerjanya tuh. Pekerjaan yang berat. Ya, dan akibatnya adalah bener kan KBBI. Iya, KBBI lemot. Lambat kan. Mungkin cek Untung yang. saya punya bawa ponsel. Iya. Kalau teman-teman ya, kalau sekarang kan mungkin untuk persiapan ujian CPNS ini juga perlu mengakses KBBI. Jangan frustrasi karena KBBI lambat. Unduh aja aplikasinya. Cari di Play Store atau App Store dan tik KBBI. Tapi hati-hati, banyak yang KW. Cari yang lambangnya itu ada lambang Kemendikbudnya dari Badan Bahasa. KBBI 6 sekarang. Berapa? 6 ya udah. Ya, 6. Itu cuma ganti nomor aja, nggak ada fitur yang spesial kok. Warnanya juga ganti loh, merah biru kayak Nara. Iya, kan orang kalau ganti baju juga gitu kan, dibilang ini bajunya model baru padahal yang diganti cuma warnanya doang. Ini dia bilang apa tadi? Coba lihat.
daya tarik. Reaksi daya tarik. Enggak ya? Coba lihat maknanya. Dia dapat dari, coba buka yang kita lihat jawabannya ya. Kali nomor berapa sih tadi? 40. Reaksi itu daya tarik, tenaga tarik. Jadi lawannya adalah daya tolak. KBBI reaksi kegiatan yang timbul akibat suatu gejala atau sebuah peristiwa. Tanggapan terhadap sesuatu. Tanggapan terhadap suatu aksi nih. Tadi yang saya bilang ini kan. Makanya saya langsung bilang antonimnya adalah aksi. Perubahan yang terjadi karena bekerjanya suatu unsur. Lah, makna daya tarik itu dia dapat dari mana? Misteri. Dari mana ya? Paling kalau justru harusnya kalau dia bereaksi. Nah, mungkin cuman itu kan penyempitan makna. Maksudnya reaksi itu tanggapan terhadap aksi yang dilakukan. Dia bereaksi terhadap orang itu, reaksinya bisa penolakan. Tapi nggak harus reaksi itu penolakan. Nih kan? Di sini juga dibilangnya kegiatan aksi protes yang timbul. Nah, nomor 1 ini nih, kegiatan aksi protes yang timbul akibat suatu gejala. Jadi reaksi itu bukan hanya penolakan, macam-macam, bisa penerimaan juga reaksi. Ini dia penyempitan yang dia lakukan. Cuman ya kalau misalnya kayak gini, mungkin gini ya, kita bisa melihat dari sini kan otomatisnya aksi yang muncul di kepala kita ya. Terus kita mikir lagi, reaksi itu bentuknya seperti apa sih? Penolakan. Berarti lawan dari penolakan adalah penerimaan kan? Dari tolak, tarik. Tapi juga tolak di sini bukan tolak yang lawannya tarik, tolak yang lawannya menerima. Ya udahlah. Oke, kita lewatkan aja. Manfaatnya dianulir nih menurut saya nih, aneh banget loh. Dari mana dia dapat makna itu? Nggak ada di KBBI. Iya juga sih. Antonim gentar ya beranilah. Gampang ini. C ya ini? Iya. Gentar tuh takut kan ya udah? Iya, gentar itu takut. Gentar itu takut. 41. Gentar ragu-ragu atau takut, jadi lawannya adalah berani. Iya. Ya. Tentu saja. Nah ini bait puisi. Ini kalau tadi kan kita hubungannya itu ada hubungan yang satu jenis kan. Kalau terus hubungannya ada yang tadi satu lagi tuh memperbaiki apa. Ini hubungannya bagian. Jadi bait itu adalah bagian dari puisi. Jadi berarti kita carinya yang bagian dari apa? Bendera bagian dari lagu kebangsaan? Enggak. Loteng bagian dari bangunan? Ya. Bisa jadi. Sajak bagian dari prosa? Enggak. Hiasan dinding bagian dari lukisan? Enggak. Sapu tangan bagian dari air mata? Enggak. B jawabannya. Loteng adalah bagian dari bangunan. Ya. Kita lihat ya. 42. Bait bagian dari puisi, loteng bagian dari bangunan. Iya. Gampang ini. Mungkin ada ini ya, ada yang terkecoh di sini. Sajak sama prosa. Sajak, tapi bukan kan sebenarnya. Prosa itu kan kayak cerpen, novel. Kalau yang pakai tebak-tebak berhadiah tanpa mengerti maksudnya apa sih mungkin iya. Karena dia pikir oh ini sama-sama karya sastra. Istilah sastra kan. Istilah sastra. Iya. Jadi mereka nggak tahu artinya sajak apa, artinya prosa apa. Iya. Udah tahu ya teman-teman ya. Ini jenis karya sastra. Oke, ini terakhir udah. Sajak sama puisi itu bedanya apa sih? Kayaknya sama. Sama ya harusnya kan? Apa perlu cek KBBI lagi nih? Nggak usah. Nggak usah. Kayaknya sama ya. Bisa jadi. Lalu ini mencuri menyesal. Ini tindakan dan akibatnya. Tapi nggak semua orang setelah mencuri menyesal. Senang umumnya. Ini soal ini juga bukan hanya soal bahasa, ini soal mengajari mental juga nih. Iya. Sambil menyelam minum air. Mencuri menyesal. Jadi ini hubungan yang kita cari adalah tindakannya, terus kemudian akibat atau perasaan yang muncul setelah itu. Mencontek salah ini, harusnya menyontek. Sontek kata dasarnya. Aduh ini soalnya aja banyak yang salah ya. Gimana caranya orang mau percaya coba? Menyontek menghukum. Enggak. Menanam menyiang. Enggak. Ini tindakan berikutnya. Siapa yang mencuri akan menyesal. Siapa yang menanam akan menyiang. Enggak sih. Memandikan enggak, menyakiti menangis enggak. Hah, kok nggak ada yang sama? Mencuci menjahit enggak juga. Enggak. Oke, harus dicari hubungan yang lain. Apa yang dilakukan terus setelahnya ngapain? Atau dampaknya? Menyakiti bisa menyebabkan menangis. Ya, bisa. Bisa ya.
Mencontek bisa menyontek bisa mengakibatkan menghukum, enggak. Menanam dan menyiang itu beda hal ya. Apakah setelah menanam pasti menyiang? Enggak juga. Yang paling cocok sih yang D ya, menyakiti menangis. Oke, coba kita lihat nih. Setelah mencuri kita menyesal, setelah menanam kita menyiang udah. Menyiang itu artinya apa sih? Kosakata saya yang berarti jelek. Menyiangi padi. Saya tahunya sih itu sih. Menyiangi. Oke. Biasanya ini menyiangi kamu. Itu menyayangi, Mas. Oh, iya. Mencabuti itu kan nggak selalu. Enggak. Dibilang mencabuti rumput, semak dan sebagainya, menebangi. Terus menyiangi juga punya makna lain, membersihkan ikan. Tadi itu yang bayang sama saya membersihkan ikan sih sebenarnya. Makanya saya merasa nggak cocok. Mencabuti. Jadi setelah menanam harus mencabuti. Ya sudahlah kalau menurut dia begitu. Mungkin ada di suatu tempat yang adatnya begitu udah. Mungkin ya di latar belakang pembuat soal ini. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Iya betul. Ya sudah. Cuman ini orang-orang kemungkinan salah nih kalau gitu jawab ini. Karena bisa jadi orang terjebak di menyakiti. Cuman ini enggak sih. Enggak juga. Yang D emang enggak. Emang ini kita bingung. Oke, kalau lihat ini menyontek dan menghukum jelas enggak. Menanam dan menyiangi kita ragu tadi kan ya. Memandikan menyelimuti enggak, jelas ya. Menyakiti menangis kita ragu. Mencuci menjahit jelas. Jadi kita punya dua pilihan. Yang B atau yang D. Terus kita tadi pilihnya D, ternyata yang benar adalah yang B. Yang B justru ya. Karena ininya kan dia setelah mencuri kita menyesal. Tapi pola mencari jawabannya kita benar. Iya. Kita coba rangkai itu menjadi sebuah bentuk hubungan dalam satu kalimat kan. Oke. Setelah mencuri menyesal, setelah menanam menyiangi. Nah ini yang jadi pertanyaan, apakah setelah menanam itu pasti menyiangi? Iya. Apakah setelah mencuri menyesal? Enggak juga. Enggak juga sih sebenarnya. Ya kalau curi duit negara, nggak tahu ya. Mungkin ada yang menyesal di suatu negara lain. Menyesal kalau ketangkap. Iya. Oke. Mungkin itu aja udah yang kita bahas di tanya-tanya kali ini. Udah ada kiat nggak atau pesan untuk kerabat Nara yang mau tes? Tadi ya pertama ya, ini jenis soalnya macam-macam ya kalau saya lihat ya. Kalau untuk soal yang panjang, yang berbentuk paragraf terus memaknai gagasan utamanya mana, lalu menjawab pertanyaan dari paragraf tersebut, itu kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi. Seringkali kan karena kerjaannya cuma latihan soal doang, segala macam, itu kemampuan membacanya itu tidak ada gitu. Jadi latih daya tahan untuk berkonsentrasi, karena itu membantu untuk soal-soal yang tadi ya. Nah untuk soal-soal yang sifatnya kosakata ini memang agak sulit karena ini bergantung kepada apakah kosakata itu sudah menempel di kepala kita kan. Dan ya itu bisa didapat dengan banyak-banyak latihan soal kan sambil menyelam minum air ya. Betul. Ada kemungkinan terulang lagi. Cuma masalahnya kan kosakata di KBBI itu ada 120.000 entry. Ya walaupun dari situ yang bentuknya kata dasar mungkin tidak terlalu banyak ya. Saya belum menghitung sih, nanti saya coba hitung deh. Nah, latih konsentrasi. Terus yang kedua, perbanyak kosakata kalau dilihat dari contoh-contoh tadi ya. Iya. Itu sih Oke. sarannya. Dan hati-hati soal jebakan. Yang paling gampang, lagi lihat dulu soalnya apa, baru baca keterangan atau kalimat atau paragraf yang menjadi dasar dari pertanyaan itu biar cepat. Iya. Terus kedua itu kalau ada jawaban yang kita sudah tahu pasti salah, itu langsung coret biar kita tidak terpecah lagi perhatiannya. Baru setelah itu nanti dari pilihan yang kita masih ragu, pilih yang menurut kita paling tepat. Itu mungkin pesannya. Oke. Baik udah, terima kasih. Semoga sama-sama. Semoga bermanfaat ya untuk kerabat Nara yang mau tes CPNS bulan Oktober kalau nggak salah. Kita jumpa di lain waktu untuk konten-konten yang lebih bermanfaat. Semangat. Semangat.